Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Masih ketemu dengan Ibu untuk materi berikutnya, yaitu tentang mutasi. Kita akan lihat apa sebenarnya pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA ya, yang sudah kita bahas pada materi yang lalu, yang menyebabkan terjadinya perubahan gen. Jadi Ibu ulangi sekali lagi bahwa mutasi itu adalah perubahan materi genetik atau DNA yang menyebabkan terjadinya perubahan gen. Mutasi terjadi harus ada syarat ya. Syaratnya adalah satu, adanya perubahan materi genetik DNA atau kromosom. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Ibu ulangi, perubahan dari materi genetik atau kromosomnya itu bisa dapat atau tidak diperbaiki. Yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Next. Mutasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, mutasi kromosom atau kita sebut dengan aberasi kromosom. Apa itu? Perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom dan perubahan struktur atau urutan susunan DNA pada kromosom. Ingat Ananda, tadi yang berubah adalah DNA atau kromosom. Yang kedua adalah mutasi gen, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan kimia molekul DNA atau gen. Bagaimana? Kita lanjutkan. Kita akan coba melihat perubahan jumlah kromosom itu seperti apa. Ya. Kita akan lihat ada aneuploidi, yaitu perubahan jumlah set kromosom. Menurut kejadiannya, aneuploidi ini dapat dibedakan. Jadi tadi perubahan jumlah kromosom ini yang pertama aneuploidi. Ini bisa dibedakan. Yang pertama ada monoploidi atau monoploid merupakan reduksi kromosom dari diploid. Selanjutnya ada autopolyploidi yang merupakan proses penggandaan ploidi yang kita lihat contohnya yaitu adanya senyawa kolkisin yang dapat mengganggu pembelahan sel karena kromosom mengganda atau jumlahnya 2 kali lipat dari yang asli, tetapi tidak bisa memisah melalui jaringan. Kemudian hasil pembelahannya akan tersusun atas sel-sel tetraploid. Jadi kromosomnya mengganda, ya, ploidi banyak, polyploidi. Poly itu artinya banyak. Yang ketiga, allopolyploidi. Apa itu? Terjadi karena hibrid perkawinan silang antara spesies yang set kromosomnya berbeda. Contohnya, ada 2 spesies tanaman yang mempunyai 2 genom yang berbeda. Ingat genom materi yang lalu, yang satu berjumlah kromosomnya 2X, sedangkan yang lain 2Y. Jadi, antara 2X dan 2Y digabungkan itu akan menghasilkan organisme allopolyploidi. Next. Seperti ini contohnya, perubahan jumlah kromosom. Kalau kita lihat autopolyploidi, yang pertama pembelahan sel normal ya. Itu sel awal adalah diploid 2N. Kemudian penggandaan kromosom melalui mekanisme pembelahan sel profase, dia akan tergandakan menjadi 4N. Nah, kemudian yang 4N ini itu masing-masing mewakili 2 sel anak atau 2N masing-masing diploid dan diploid. Nah, pembelahan sel yang diganggu dengan penggunaan kolkisin tadi, contoh ya, adalah 2 sel awal diploid, penggandaannya menjadi 4N pada fase profase. Kolkisin tadi mencegah terjadinya pisah
atau sinaps, maka dia tetap menjadi 4N atau sel anak yang tetraploid. Ini contohnya. Nah, kalau alopoliploidi, kita lihat ya. Ini pertama dengan gen yang homozigot. Kita lihat ya, A besar disilang dengan B besar. Maka hasilnya adalah hibrid silang steril menjadi AB, 14 kromosom. Nah, kemudian A besar, B besar dengan pembelahan meiosis dan fertilisasi sendiri itu mengalami error. Maka hasilnya menjadi ABD. Hibrid steril 21 kromosom. Kembali melakukan pembelahan meiosis, dia error. Maka hasilnya adalah A besar, B besar, D besar dengan persilangan melalui trihibrid ya, 3 tanda beda. Bagaimana Ananda? Ini contohnya. Next, kita lanjutkan. Perubahan jumlah kromosom yang kedua, anisomi atau aniusomi. Apa itu? Penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom dalam satu ploidi. Bagaimana anisomi bisa terjadi? Pertama, pada anapase, di mana peristiwa tidak melekatnya kromatid di gelendong pada proses anapase meiosis 1. Kemudian adanya peristiwa non-disjunction, yaitu gagal berpisah yang sudah seperti Ibu terangkan materi yang lalu, di mana kromosomnya gagal berpisah pada proses anapase dari meiosis. Beberapa peristiwa anisomi, contohnya adalah sindrom Turner. Apa itu dikatakan sindrom? Itu adalah pengurangan pada kromosom Y. Y ini mewakili kelamin jantan, sehingga berkariotip 22 autosom tambah XU. Ciri-cirinya berkelamin wanita tetapi ovariumnya tidak tumbuh. Seharusnya kalau dia berkelamin wanita, ovariumnya ada. Ini karena terjadi pengurangan kromosom Y. Seharusnya kan 22 autosom tambah XY. Tetapi karena terjadi pengurangan menjadi 22 autosom AA tambah XU. Jadi Y-nya tak ada. Makanya kelaminnya wanita tapi ovariumnya tidak ada. Ini pengurangan. Next. Perubahan jumlah kromosom, sindrom Klinefelter. Ini dia. Kariotipnya adalah 2N tambah 1, di mana 22 AA tambah XXY. Jadi kelebihan. Seharusnya kan 46. Ini menjadi 47. Ciri-cirinya mempunyai testis tapi tidak berkembang. Ini pada jenis kelamin jantan, sehingga tidak mampu menghasilkan sel sperma. Kemudian ada juga yang payudaranya tumbuh, tetapi kelaminnya dikenal sebagai pria. Nah, ini ya kelebihan kromosom. Seharusnya kita kan 46, menjadi 47. Berikutnya ada sindrom Edward. 2N tambah 1. 45 autosom tambah XX atau 45 autosom tambah XY. Ini bagaimana? Yaitu susunan kromosomnya mengalami trisomi pada autosom. Itu mungkin saja terjadi pada kromosom nomor 16, 17, atau 18. Ingat Ananda, sudah pernah Ibu terangkan bahwa kromosom itu ada nomornya. Lihat gambar di samping. Ciri-cirinya
tengkoraknya lonjong, ya. Jadi kalau tengkorak lonjong itu ya lonjong dia. Bagaimana wajah seseorang yang lonjong tapi dia lebih lonjong. Kemudian dadanya pendek dan lebar. Kalau kita dadanya segini kan, dia lebih pendek, lebar. Kemudian telinganya rendah dan tidak wajar. Ini kelainan-kelainan pada jumlah kromosom. Nanti Ananda pelajari kembali ya. Lihat referensi yang lain. Next, sindrom Patau berkariotip 2N tambah 1, yaitu 45 autosom tambah XX atau 45 autosom tambah XY. Susunan kromosomnya kembali mengalami trisomi. Tetapi ini pada kromosom nomor 13, 14, atau 16. Ciri-cirinya adalah bibirnya sumbing, gangguan berat pada perkembangan otak, artinya perkembangan otaknya tidak begitu berfungsi. Kemudian gangguan pada jantung. Selanjutnya ada pada ginjal, tangan, dan kaki. Jadi contoh jumlah kromosom yang mengalami trisominya ada di sebelah. Nanti Ananda lihat ya, itu nomor 13, 14, dan 15. Kalau yang tadi nomor 16, 17, dan 18. Next, sindrom Down. Berkariotip 2N tambah 1, di mana 45 autosom tambah XX atau 45 autosom tambah XY. Ini susunan kromosomnya mengalami trisomi pada autosom, yaitu kromosom nomor 21. Penderitanya disebut mongolisme. Bagaimana ciri-ciri Mongol ya? Matanya sipit, kakinya pendek, dan berjalan agak lambat. Ini juga ada contoh atau gambar daripada sindrom Down yang mengalami perubahan jumlah kromosom. Oke, Ananda, kita lanjutkan kembali. Jadi gambar-gambar daripada sindrom-sindrom tersebut bisa Ananda lihat ya. Ini ada sindrom Patau, ada sindrom Turner, ada sindrom Edwards. Nah, kemudian ada sindrom Klinefelter. Nah, itu gambarnya. Ya, ada sindrom Down. Itu gambarnya. Nah, oke ya. Perubahan struktur kromosom kita bisa lihat pertama ada inversi. Apa itu? Perubahan urutan letak gen dalam satu kromosom. Berdasarkan letak sentromer pada saat terjadinya inversi dibedakan atas pertama perisentrik, sentromer ikut berputar, kemudian parasentrik, sentromer di luar perputaran. Kita lihat contoh ya, bagaimana inversi itu. Di situ ada letak gen, ada posisi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi Anda lihat yang di blok biru itu D, E, F. Maka terjadi inversi, dia menjadi yang di blok biru F, E, D. Berputar dia. Seharusnya D-nya di depan, ini D-nya di belakang. Oke ya. Oke, next kita lanjutkan. Perubahan struktur kromosom itu ada duplikasi, ada dilesi. Terjadi karena suatu kromosom patah. Lalu patahannya melekat kembali di kromosom homolog. Jadi jika kromosom homolog pasangannya mengalami kekurangan gen disebut delesi. Jika kromosom homolog pasangannya mengalami kelebihan gen disebut duplikasi mengganda. Nah, kita lihat ya. Nah, yang di blok biru. Kalau dia mengalami dilesi adalah D. Yang di blok biru D. Jadi D-nya itu hilang, nggak ada, patah. Segmen D. Sampai. Kalau dia mengalami duplikasi, yang di blok biru itu BC. Maka BC akan mengalami 2 kali penggandaan duplikasi. Jadi yang di blok biru menjadi BC, BC. Kalau dilesi,
yang D-nya patah menjadi tidak ada D, segmen D. Bagaimana, Ananda? Next, kita lanjutkan. Perubahan struktur kromosom, contoh kelainan pada manusia akibat terjadi delesi adalah sindrom Cray-Duket. Delesi terjadi pada lengan pendek kromosom nomor 5B. Dengan gejala adalah pita suara sempit, epiglotisnya melengkung, terlihat ketika bayi baru lahir. Jika bayi hidup terus, akan memiliki kelainan seperti muka bundar, kepala lebar, mikronatia, pada mandibula atau rahang bawah kecil, hiperteloris lebar antara bagian alat tubuh tidak normal, mentalnya lemah, ada kelainan jantung, dan pertumbuhannya melambat. Selanjutnya kita akan lihat perubahan struktur kromosom yang terjadi akibat perpindahan segmen atau ruas DNA dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan pasangannya. Ini disebut namanya translokasi, ya. Jadi perubahan struktur kromosom translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan segmen atau ruas DNA dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan pasangannya. Dibedakan atas, yang pertama resiprok, yaitu dua kromosom yang tidak homolog akan mempertukarkan segmennya. Kemudian yang kedua, tidak resiprok, antara dua kromosom akrosentrik dapat menyebabkan menyatunya dua kromosom. Nah, kita lihat contohnya translokasi itu. Kromosom yang tidak homolog akan mempertukarkan segmennya. Jadi yang pertama yang di blok biru AB. Kemudian bawahnya ada MNO. Jadi tukar pindah, yang MNO pindah menjadi ke atas, mempertukarkan segmennya. Yang AB pindah ke bawah. Dan nampak jelas sampelnya. Sekarang yang pusy-centric. Kita lihat ya. Yang di blok B BC, yang di blok biru BC. Antara dua kromosom akrosentrik dapat menyebabkan menyatunya dua kromosom, ya. Kemudian kalau dia pusy menjadi pindah dia ke bawah BC. Ini nanti Ananda pelajari kembali pelan-pelan ya. Pakai PPT ini juga boleh, kemudian pakai referensi lain juga boleh. Next. Berikutnya kita akan lihat mutasi gen. Mutasi gen itu apa? Adalah mutasi yang terjadi pada gen akibat terjadi perubahan pada pasangan basa nitrogen. Jadi contoh mutasi gen itu adalah penyakit sickle cell anemia. Apa itu? Penyakit terjadi perbedaan asam amino pada hemoglobin karena perbedaan satu pasang basa nitrogen. Ingat ya nak, pasangan basa itu yang pernah kita sudah pelajari itu basanya ada pirimidin ya, kemudian ada apa lagi? Urasil ya, itu diantara contoh-contoh basa. Kemudian ada sitosin, nah itulah dia. Itu terjadi perubahan pasangan basanya. Seharusnya pasangan basa itu ada, kemudian terjadi perubahan pada pasangan basa sehingga menyebabkan sickle cell anemia. Ini tak lain tak bukan adalah darah merah yang mudah pecah, sel-sel darah merah yang mudah pecah. Sebab akibat terjadi mutasi, sifat-sifat yang diwariskan adalah umumnya resesif, berarti yang kalah merugikan mutan dan keturunannya. Umumnya mutasi ini bersifat letal, kematian. Mutan yang dapat bertahan hidup adalah mutan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis terapi.
deteksi suatu penyakit, kemudian sterilisasi dan pengawetan makanan. Ini mana yang untung? Pengawetan makanan menguntungkan, ya. Sterilisasi menguntungkan. Deteksi suatu penyakit juga menguntungkan, terapi menguntungkan. Jadi untuk mendiagnosis, ini contoh dari mutasi. Penggunaan senjata nuklir merugikan, ya. Penggunaan roket dan televisi, nah, itu Ananda pikir menguntungkan apa merugikan? Kemudian pemakaian bahan kimia, fisika dan biologi, ini menghasilkan mutan yang tidak menguntungkan, umumnya mutan bersifat resesif, kalah, dan mati atau letal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.